Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala, come on. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang begitu besar. Yes. Sama-sama nyanyikan, come on. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Lagi. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Lebih lagi nyatakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Yes, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi nyatakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Ya, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan Dia perlindungan, Dia perlindungan dan sekali lagi, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Sekali lagi katakan, para papa papa papa. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak terima kasih. Amin. Haleluya. Mari sama-sama Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan berdoa, kita bersyafaat bersama-sama dalam doa sepakat kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu semua oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Engkau menarik hati kami Tuhan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan oleh sebab itulah kami bersyukur Tuhan pagi ini. Ada sukacita di dalam kehidupan kami, karena kami boleh berada di rumah Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan pagi ini. Kami mau menaikkan syukur, pujian, limpah terima kasih. Karena anugerah Tuhan ini sungguh besar di dalam segenap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapak pagi ini Tuhan. Kami bersepakat Tuhan bersama umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan pagi ini. Kami berdoa, kami serukan Tuhan untuk berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan hamba-Mu Pendeta Mulato Budi Waluyo Tuhan yang saat ini terbaring sakit Bapa. Engkau menyatakan kehendak-Mu Tuhan, apa yang Engkau mau Tuhan lewat sakit Pak Budi ini Tuhan. Engkau menyatakan rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kami berseru kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, mari Tuhan Kau sembuhkan. Engkau memulihkan dia Tuhan, sehingga boleh datang beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan pada seperti pagi hari ini Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan, sertai kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam masa liburan mereka dan juga sedang mencari sekolah yang akan melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan anak-anak kami ini Tuhan. Ada banyak hal yang Kau sudah lakukan bagi kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh memilih sekolah, mereka boleh mendapatkan sekolah yang terbaik Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang menyertai kehidupan anak-anak kami Tuhan. Sehingga mereka boleh melanjutkan ke tempat sekolah yang lebih baik lagi Tuhan. Untuk mereka menempuh pendidikan yang lebih baik lagi Tuhan.
Engkau menyertai kehidupan anak-anak kami Tuhan. Sehingga mereka ada ucapan syukur, terima kasih. Kalau boleh melewati pendidikan yang mereka sudah lewati Tuhan. Untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah sediakan sekolah bagi mereka Tuhan. Dan kami juga orang tua ada biaya untuk membiayai sekolah anak-anak kami Tuhan. Karena kami diberkati Tuhan. Karena kami menjadi orang tua yang senantiasa ada bersama anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Pendeta Amos Hosea, juga Ibu Gembala, Ibu Gina, juga Gabriel Bapak. Bapak di surga kami percaya Tuhan, kalau Engkau tempatkan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, di gereja ini Bapak, kami yakin Tuhan ada pembaharuan yang baru yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ada visi misi yang Tuhan berikan Tuhan. Sehingga kami umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, boleh bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Kami menjadi jemaat yang misioneris Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi sekitar kami. Bagi tempat pekerjaan kami. Karena kami Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat para penatua, pendeta, pelayan, juga aktivis GBI Ebenezer Bapa. Engkau memberkati kami semua Tuhan yang melayani. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian setiap pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka Tuhan. Berikan satu kesatuan hati, visi yang sama untuk bersama-sama dengan gembala untuk melayani umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Bapak. Biarlah dalam hati mereka boleh ada kata ucapan syukur. Sepanjang tahun yang sudah berlalu dalam kehidupan mereka, ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Ada ucapan syukur, terima kasih. Tuhan sudah menyertai mereka dengan luar biasa. Ada banyak keajaiban-keajaiban sehingga mereka boleh bersyukur Tuhan. Karena Tuhan itu baik, sangat baik dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan Kau yang sudah memilih presiden, wakil presiden. Engkau ya Tuhan yang akan menuntun bangsa ini Tuhan. Dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa ini akan dibawa kepada bangsa yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kau berkati presiden kami, wakil presiden juga pemerintahan pusat sampai ke daerah. Kau menyertai juga tenaga kesehatan. Taruhkan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga pemerintah ini boleh berjalan dengan baik Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi bagi Indonesia ini Tuhan. Sehingga damai sejahtera ini Tuhan terjadi di mana-mana Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa di surga kami boleh bersatu hati dan kami mau berkata, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan dan Engkaulah Tuhan yang menjadi Allah dan Tuhan kami di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan, persepuluhan dan persembahan diakonia. Persembahan misi dan beasiswa Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan. Gereja ini perlu Tuhan, butuh Tuhan untuk senantiasa disupport. Dan kami sebagai umat-Mu Tuhan ada ambil bagian untuk mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan oleh sebab itu Bapak berkatilah ya Tuhan. Kau memberkati setiap Tuhan biaya-biaya yang diperlukan Tuhan. Untuk renovasi, untuk perlengkapan, sound system. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah Allah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Allah Tuhan alam semesta.
Tuhan kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan, amin. Untuk memberikan persembahan, di setiap tempat duduk Anda sudah tersedia QR Code persembahan dan perpuluhan, nomor-nomor rekening gereja, amplop persembahan, dan juga amplop perpuluhan. Berikut adalah cara-cara memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Di depan Anda tersedia QR Code yang dapat Anda scan. Scan QR Code yang kiri untuk memberikan persembahan. Lalu di depan Anda juga tersedia QR Code untuk memberikan perpuluhan. Scan yang kanan untuk memberikan perpuluhan. Selain QR Code, di depan Anda juga ada amplop-amplop yang dapat Anda gunakan untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Silakan mengisi amplop-amplop tersebut dengan uang cash, lalu masukkan amplop ke dalam kotak amplop yang ada di belakang setelah selesai ibadah. Sekian cara memberikan persembahan dan perpuluhan. Selamat memberi. God bless you all. Puji nama Tuhan, terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang kami alami Tuhan. Biar kami pakai Tuhan Yesus semuanya untuk hormat, kemuliaan Tuhan. Thank you Lord. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh beri tepuk tangan bagi Yesus. Mari nyanyikan pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu
dengan segenap hatimu. Katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan. sebab kau Bapa kami, Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. takkan kau biarkan Ku sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, kami mendapatkan Engkau. ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami pinta Tuhan. Terima kasih. Nyatakan, Kau beri yang ku pinta saat kami mencari-Mu, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan pernah Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa Mari yang sekali lagi dengan kesungguhan hatimu di hadapan Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
berlaku di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Wah, ya narata kara lama shikia lama, oh ya narata kara lama shikia narata kara. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, pujian hormat kami bawa di hadapan-Mu. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Biar Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami pagi hari ini. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa. Kami mau terus mengalami Engkau di hidup kami, Yesus. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, makasih. Mungkin pagi hari ini ada yang datang dengan berbagai pergumulan Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami menghampiri-Mu di tahta kudus-Mu, selalu ada sukacita yang baru. Ada jawaban Tuhan yang pasti. Ada penghiburan, ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi. In the name of Jesus. Biar kami terus bawa pujian kami, kekaguman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami. Yes. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu Yesus, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi mari nyatakan janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Biar kami terus menantikannya Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa oh janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar, oh yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Engkau yang percaya, nyatakan bersama. Janji-Mu seperti fajar. Saudara pada tuh boleh melayani. Oh, yang tiada pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan berbicara buat kami. Engkau mengetahui masalah pergumulan himpitan, sakit, penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Ketika kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan. Kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah, kami percaya. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Dapatkan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom Bapak sekalian, silakan duduk, puji Tuhan. Jangan lupa tanggal 13 Juli saudara kita ada seminar. Ini seminar yang sebenarnya belum pernah kita adakan secara khusus. Walaupun sebenarnya seminar ini saya sudah tulis dalam buku yang berjudul Your Unique Gifts and Talents. Saya saudara menulis buku ini berdasarkan satu refleksi bahwa ternyata ada banyak orang Kristen, sudah Kristen bertahun-tahun, bahkan ada hamba Tuhan. Ya kemarin salah satu pendeta GBI saudara minta buku ini saudara untuk diajarkan buat jemaat. Bayangkan gereja lain mau mengajarkan, kenapa kok saya nggak mengajarkan sendiri buat jemaat Ebenezer. Ya jadi buku ini saudara berjudul Your Unique Gifts and Talents. Karena saya menemukan ada banyak orang-orang Kristen saudara dalam kehidupannya tidak mengetahui talenta karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Pada setiap saudara pasti orang-orang yang mau dipakai Tuhan, amin. Siapa yang mau jadi berkat bagi orang lain saudara? Saudara harus pakai karunia talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ya. Jadi saya tulis buku ini saudara berdasarkan hasil penelitian. Kalau saudara beli buku saya saudara, itu di belakang ada bibliografi. Saya pakai beberapa buku saudara untuk meneliti dan saya tuangkan dalam seminar 2 jam. Bayangkan. Saudara baca buku ini perlu berjam-jam, tapi 2 jam saudara bisa langsung tangkap. Oh seperti ini kira-kira karunia talenta yang Tuhan berikan buat saya. Tapi saudara harus daftar. Saudara harus daftar dan saudara sebelum mengikuti seminar harus isi angket ini. Ya, ini kemarin baru saya selesaikan saudara. Jadi angket ini saya ambil dari buku saya saudara ya. Jadi judulnya tes potensi pelayanan. Ini tebalnya saudara 50 halaman lebih. Ya, jadi saya yang ngetik sendiri, saya mengedit sendiri, saya yang kirim ke tempat fotokopi, saya yang bayar sendiri. Tapi saudara mesti ganti ya. Ini ganti fotokopinya saudara 2 piring somai. Ya. Menurut penelitian yang saya adakan, ternyata 1 piring somai 15.000 ya. Jadi 2 piring somai 30.000 karena nanti saudara dapat snack. Jadi ya kalau saudara berkata, Pak saya lagi tight money, budget policy. Jadi saya lagi ngirit betul Pak. Ya kalau saudara rasanya lagi ngirit betul ya sudah ambil aja lah gitu ya. Gratis buat saudara ya. Tapi jangan sampai saudara tidak bayar ini tapi makan somai sampai 3 piring. Terlalu katanya Bang Haji ya. Nah jadi saudara tanggal 13 Juli silakan saudara daftar. Saya sudah berikan ini jauh-jauh hari supaya saudara harus mengisi. Jadi nanti saudara ngisi, nanti selama 2 jam kita refleksi di situ. Ya saya mengajarkan ini saudara buat banyak orang, mungkin sudah 1.000 orang lebih. Ya saya ajarkannya begini-begini ya. Tapi jemaat sendiri belum pernah saya ajar tuh Bu Levi. Gitu ya. Mahasiswa saya tuh Pak Bob, saya kasih itu mahasiswa saya minta. Sampai hari ini mahasiswa saya tuh nunggu. Padahal mereka lagi tulis skripsi dan mereka sadar kalau mereka nanti pelayanan tidak sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan. Gak bakal efektif dalam pelayanan. Ya, jadi tanggal 13 Juli saudara daftar nanti di meja sekretariat. Nanti saudara ambil ya isi di rumah sebelum tanggal 13 Juli. Saudara sudah mulai lihat kira-kira karunia saudara apa, temperamen saudara apa, kecerdasan jebuk saudara apa dan potensi pelayanan saudara itu apa. Ya, jadi tanggal 13 Juli jangan lupa. Dan saya juga masih saudara mencetak buku saya yang berjudul God's Will. Ya, ini anaknya Pak Bobi dan Bu Asima yang desain covernya nih. Ini covernya unik ya. Jadi si Yola ya. Gitu, puji Tuhan. Terima kasih. Yola mesti Yola dapat gratis. Betul yang saya suruh beli gitu ya. Jadi ini untuk pengadaan sound system ya. Jadi saudara saya tidak ambil untung ya. Kalau jual buku tuh nggak ada untungnya saudara. Ya, kecuali komik Kopingho itu baru ada untungnya ya. Saudara nggak tahu ya Kopingho ya. Itu bacaan kita zaman dulu ya. Gitu. Nggak ada untungnya. Jadi penulis tuh katanya di Indonesia tuh miskin. Gitu. Apalagi pakai PDF. Ya, saya disarankan Pak pakai e-book. E-book itu dibajak. Saya hampir tiap hari di grup itu dapat buku bajakan saudara dari e-book. Ketika saya download saya minta ampun. Tuhan ampuni saya. Ya. Karena saya tidak tahu apa yang saya download gitu ya.
Nah, jadi ini buku saudara masih tersedia, saya cetak ulang. Puji Tuhan, apalagi ya yang saya mesti umumkan. Oke, baik saudara, untuk pelantikan Presiden Indonesia, saya akan... Tema kita pada bulan ini adalah Forget, Focus, and Forward. Tema ini mengajak jemaat Tuhan untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu, memusatkan perhatian pada kehendak Tuhan dan melangkah maju dengan iman dalam Yesus Kristus. Itu tujuan dari tema kita 1 bulan ini. Karena hasil penelitian dari seorang psikolog yang namanya Daniel Montalto, dia menyebutkan sekitar 70% yang dia temukan dalam penelitiannya terpapar dengan trauma masa lalu. Entah itu kekerasan fisik dan seksual, kecelakaan, bencana alam, kejahatan, kekerasan, perang dan konflik, kehilangan orang yang dia cintai, penyakit atau cedera serius yang dialami, pengalaman medis yang menakutkan dan penganiayaan dan penindasan. Sayangnya saudara, dalam sebuah studi berikut yang saya temukan, banyak orang tidak bisa menghentikan pikiran beban masa lalu. Menurut penelitian sebuah studi online melibatkan 207 orang dewasa, 21% responden gak bisa move on. Penelitian lain diadakan oleh Kaiser tahun 2011, 40% dari partisipan tidak bisa move on. Sebuah studi yang pernah diadakan juga oleh Baumeister dan Heatherton mengatakan sekitar 70% orang masih memikirkan hal-hal masa lalu yang kelam yang pernah terjadi dalam hidupnya. Kalau orang masih terus terbebani dengan pikiran masa lalu, peristiwa lalu, kegagalan masa lalu, kepahitan, penderitaan masa lalu, orang tersebut belum mampu mengatasi masa lalu yang kelam itu, maka dia punya masalah serius. Yang pertama, dia akan mengalami masalah ruminasi. Ini istilah juga dalam ilmu kejiwaan, di mana orang terus-menerus memikirkan kejadian masa lalu dalam pikirannya. Yang membuat orang jadi stres, karena akhirnya dia mengalami masalah emosional. Ada perasaan yang disebut dengan kecemasan, depresi yang terjadi. Bahkan orang-orang yang tidak bisa move on, tidak bisa melepaskan belenggu pikiran masa lalu, pengalaman kegagalan, penderitaan masa lalu, kekecewaan masa lalu, kehancuran hidupnya masa lalu, masih terus ada dalam pikirannya, dia akan mengalami masalah fisik yang serius. Karena stres yang berkepanjangan akibat trauma masa lalu, itu bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik. Saya pernah khotbahkan secara khusus, cara sehat menurut Alkitab. Saya khotbahkan buat lansia, jadi ada sebuah gereja, saya ingat, saya diundang khotbah di gereja itu untuk lansia. Hari Kamis lalu, Rabu lalu ya, saya juga melayani lansia. Sebenarnya saya termasuk orang yang kalau ibadah lansia saya mau menolak. Karena saya ngomongnya cepat begini saudara. Tapi ternyata ya ibu-ibu lansia senang saya khotbah. Ya, karena mereka stres di rumah, ketawa-ketawa terus ya. Kemarin ada berapa tuh lansia di Puri Mall? Ya, House of Blessing GBI di Puri. Dia punya ibadah lansia sebulan sekali. Berapa yang hadir tuh? 100 lebih ya. 100 lebih gitu, ketawa-ketawa ya, sebelum ibadah lansia ada senamnya. Jadi saya ngos-ngosan tuh Pak Andri, ya enggak, nyesel juga kalau tahu saya datang belakangan gitu. Pas baru datang, nongol 2 ibu-ibu, ayo kita senam dulu, senam lansia, saya ikut, ternyata saya termasuk lansia juga ya. Saya pernah khotbahkan buat para lansia, cara sehat untuk Alkitab dan mereka semua setuju. Karena Alkitab jelas mengatakan dalam Amsal, hati yang gembira, yang manjur, kurang. Saudara nggak tahu nih lagu ya, kurang tahu. Hati yang gembira, nah jangan lupa yang manjurnya. Tahun 80-an dulu saya nyanyi lagu ini, saya pikir ini cuma kata-kata kiasan. Karena buat saya tahun itu, yang namanya obat itu Revagan sama Bodrek. Tapi ternyata betul bahwa kalau orang punya beban dalam hati pikiran, sehingga tidak bisa senyum, gak ada sukacita, gak ada kebahagiaan dalam hatinya, dia bisa kena masalah penyakit. Kenapa? Karena begini, stres yang berkepanjangan akibat trauma masa lalu, itu membuat orang susah tidur. Susah tidur. Saya sekarang pakai jam, ya, pakai jam yang bisa ngukur tidur saya. Jadi saya hampir 24 jam pakai jam ini. Ya, saya beli mahal, 300 juta, 400 juta saya beli.
Pak Gunnar nggak percaya, jemaat saya beli jam 400 juta. Ya enggak. Ini beli diskon di Tokopedia. Ya enggak. Nyicil lagi. Ya. Jadi saya ukur. Ya kayak kemarin malam tuh, ya saya temukan ternyata ini tidur saya kemarin malam, ini saya kasih tahu nih saudara ya. Tar dulu. Ya. Tolong nyanyi dulu 3 lagu ya. Nah ini slipnya saya. Nah saya tidurnya dari 5 bintang, 4 bintang. Ya, saya kurang tidur karena mikirin partai politik. Ya. Karena ada buronan yang belum ditangkap itu ya. Jadi di jam ini kita tidur dikasih tahu, saya tidur 6 jam 45 menit. Oke lah ya, oke ya. Ya 6 sampai 8 jam ya, oke lah gitu ya. Gitu ya. Kalau saya kurang tidur karena gara-gara saudara. Ya. Nah, tapi di dalam jam ini dikasih tahu ada deep sleep, ada light sleep, dan ada REM. REM itu rapid eye movement, REM singkatannya. Jadi Nita, orang tuh tidur bukan hanya, oh gue tidur 7 jam. Tapi kalau light sleepnya tuh lama, gak bagus tidurnya. Dan saya pernah ditegur. Bukan Tuhan yang tegur, Huawei yang tegur saya, ini merek jamnya. Tahu saya kayak kasih peringatan bahwa saya punya deep sleep turun. Saya tahu sebelum saya tidur pasti ada pikiran yang masih gandol sama saya. Pikirannya apa? Belum bayar utang kartu kredit. Bukan. Iya, saya udah tahu kalau saya deep sleepnya kurang, saya udah tahu kemarin apa yang terjadi. Benar saudara. Tapi kalau saya punya deep sleep bagus, saya tahu. Ya, jemaat Ebenezer aman semua. Ya, gitu ya. Nah saya belum bisa deep sleep yang bagus, kenapa? Karena speakernya belum lunas. Sorry ya. Betul ya. Jadi saudara-saudara punya pikiran masih trauma masa lalu terus menggandoli hidup saudara. Jangan harap saudara sehat. Biar saudara minum vitamin tiap hari, suplemen yang banyak, saudara gak bisa sehat. Betul. Bahkan saudara punya kesulitan dalam hubungan sosial. Banyak suami istri itu bermasalah, kenapa? Karena ternyata masa lalunya itu belum beres. Jadi dia bawa dalam pernikahan. Sehingga ketika dia menikah dengan suami, dengan seorang istri, dia punya masalah. Karena belum beres. Bahkan ini dia yang ditemukan. Kesulitan dalam mengatur emosi. Orang yang masa lalunya itu belum selesai. Dia belum selesai dengan beban masa lalu. Dia belum selesai dengan kepahitan masa lalu. Dia belum bisa mengampuni orang di masa lalu. Belum bisa beres dengan orang di masa lalu. Dia mengalami ledakan emosi. Saya pernah cerita ada pelaku pembunuhan yang tersenyum bawa jenazahnya. Ngeri saudara. Ini geger, ini kejadian tahun 2022. Ini kejadiannya adalah dia bunuh seorang perempuan temannya sendiri. Dia bungkus di kantong plastik di kolong tol Becakayu Pondok Gede Bekasi, dibuang begitu saja. Ternyata ketangkap. Yang buat saya kaget adalah apa? Headline besar-besar. Pelaku pembunuhan seorang pendeta muda. Di grup pendeta langsung ramai dibicarakan. Apakah dia dari pendeta GBI? Dicek di database pendeta GBI. Karena di GBI itu ada PDP, PDM, PDT. Ini pendeta muda nih. Waduh, gereja mana? Sempat jadi ramai omongan. Nyata dia dulu pernah memang di GBI. Tetapi kependetaannya bukan dari GBI. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Saudara. Ternyata pembunuh ini yang bernama Rudolf. Membunuh temannya namanya Ica. Karena punya trauma masa kecil. Jadi emosinya meledak-ledak. Jadi ditemukan. Jadi polisi kan pakai psikolog tuh. Pak Gunnar tuh Pak Kapolsek. Ya, kemarin juga Pak Gunnar mengungkapkan satu peristiwa pembunuhan. Pakai psikolog. Sering dia punya selidik. Ternyata dia sering dipukuli orang tuanya. Ya. Saya pernah cerita gak dari mimbar gereja. Saya tuh dulu pas bertobat nomor 1 yang saya mesti beresin dengan papa saya. Jadi saya tuh sama papa saya tuh kagak pernah akur. Dari dulu. Ya, karena papa saya itu kalau didik di rumah itu pakai didikan yang keras. Salah sedikit pukul. Saya ingat waktu saya masih SD, saya berkelahi, berantem sama adik saya.
yang 1,5 tahun lebih muda daripada saya. Saya ingat kelas 3 apa kelas 4 SD tuh, ya Buzi. Saya ingat ketika papa saya tahu saya berantem di rumah sama adik saya. Itu kami berdua dihukum, dibotakin. Dibotakin. Aduh itu yang namanya malunya luar biasa. Karena zaman itu yang namanya botak bukan ngetren. Nggak mau. Ya enggak. Walaupun pada akhirnya saya juga mengalami seperti ini saya. Benar. Nah ada adik saya Yohanes di sini. Beda 13 tahun. Yo nggak ngalamin yang begitu tuh Yo. Ya enggak. Karena Babe tuh bokap dulu udah mulai tua. Tapi Yo juga pernah kena berapa kali. Ya. Yo pernah dipukul sama papa enggak? Nah ada adik saya di sini. Ya enggak. Yo pernah enggak Yo? Gitu ya enggak. Terus pas dipukul gimana? Ya enggak. Keki kan? Aduh saya namanya baju, pakaian saya tuh dibuang di halaman rumah biasa. Karena saya begadangan. Saya anak pendeta GPB gak ikut CD. Bener. Anak pendeta gak pernah ikut CD. Kok di Protestan kan CD itu menandakan. Oh, saya gak ikut. Saya berontak, saya gak mau. Bener. Ya enggak. Kenapa saya waktu itu kayaknya di rumah gak enak. Gitu ya enggak. Puji Tuhan tamat SMA saya bertobat. Gitu. Ya, emosi saya meledak-ledak itu saya ungkapkan di jalanan. Saudara kalau ketemu sama saya dulu, waduh, saya lagi bangkitkan zombie ya. Benar, ya enggak. Apalagi dulu saya bergaul sama Ambon, Manado, Batak, gak jelas. Teman saya di Gang Harlan tuh kacau. Ya, jangan coba-coba dulu Gang Harlan masih jalan buntu, orang ngebut set. Kita lagi nongkrong, selesai nih. Kita taruh, saya ngomong begini nanti Gina protes. Lu jangan ngomong lagi. Jadi kadang-kadang saya kalau di jalanan orang nyalip, orang begini. Saya tarik nafas. Saya angkat tangan, sabar. Kenapa? Gak boleh meledak. Jadi dalam emosi kita tuh seperti ke gunung es. Ya, jadi mak, kalau suami kita tuh tiba-tiba lain sikapnya. Itu ada permukaan yang tidak terlihat. Under surface. Lihat tuh di bawah. Di atas cuma marah. Di atas tuh kesel. Ya, anak kita bolos. Anak kita nilainya jelek. Jangan cuma lihat jeleknya. Jangan cuma lihat marahnya. Lihat di bawahnya. Konseling Kristen tuh kita begini nih. Saya kok jadi hamba Tuhan, ngorek yang di bawah. Benar. Orang punya masalah apapun, saya akan telusuri. Trace back kemana? Ke keluarga. Ke keluarga. Family. Kalau seorang ngomong sama saya, Pak, saya dibesarkan dalam keluarga yang penuh cinta kasih. Itu berkat yang luar biasa. Tapi kalau saudara berkata, Pak, saya punya ayah begini, saya punya mama begini, orang tua kami begini. Ada banyak masalah. Saudara punya PR banyak. Karena yang di bawah ini belum selesai. Kami selalu menyarankan dalam konseling-konseling sebelum pernikahan. Saya bilang jangan bawa masa lalu dalam pernikahan. Kalau saudara bawa masa lalu dalam pernikahan, saudara akan bikin masalah baru dalam keluarga saudara. Saudara, saya berdoa jemaat Tuhan GBB Ebenezer menjadi jemaat yang pulih dan diberkati Tuhan. Yang mau berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Mengapa orang percaya tidak mampu untuk melepaskan beban masa lalunya? Ini terjadi dengan kehidupan orang Israel. Dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Perhatikan, saya berikan bold warna kuning. Ini membuat saya katakan orang Israel enggak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melepaskan masa lalunya. Tidak bisa melepaskan kenangannya di Mesir. Lalu segenap umat itu menguakkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, askar yang kami mati di dalam Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan bawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang pada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Hal yang pertama seringkali orang tidak bisa move on. Tidak bisa melepaskan masa lalunya. Tidak bisa forget the past. Itu karena kesulitan beradaptasi. Setelah ratusan tahun dalam perbudakan orang Israel mengalami
kesulitan beradaptasi dengan kebebasan dan tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan. Kembali ke Mesir berarti kembali ke pola hidup yang sudah biasa mereka lakukan. Di Mesir mereka dalam Bilangan 11 ayat 15 berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang putih, bawang merah dan bawang putih. Di Mesir mereka memiliki akses ke makanan yang cukup meskipun di dalam perbudakan. Tapi di padang gurun mereka menghadapi kelaparan, kekurangan, kehausan. Dan mereka merindukan peristiwa yang mereka dulu alami di Mesir. Di Mesir mereka punya kehidupan yang familiar dan terprediksi. Mereka berkata dalam Keluaran 16 ayat yang ketiga, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Meskipun mereka diperbudak kehidupan Mesir, memberikan rasa familiar udah biasa dan predictable, dan itu tidak ada dalam perjalanan mereka di padang gurun. Orang-orang yang seperti ini kalau ngomong begini, kenapa ya aku terus teringat masa lalu yang menyakitkan itu. Aku sulit loh untuk move on dari masa lalu yang kelam. Tiap hari gue berjuang untuk melupakan, tapi tetapnya sulit. Masa lalu itu menghantui pikiran gue tiap saat. Kenapa Tuhan membiarkan gue terus merasa terluka seperti ini? Aku merasa terbebani oleh kesalahan-kesalahan masa lalu. Setiap kali gue mencoba melupakan, rasa sakit itu kembali lagi. Aku gak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Inilah kalimat-kalimat orang yang ketika mereka mencoba menjalani satu kehidupan yang baru dalam Tuhan. Karena mereka tahu, orang-orang yang seperti ini tahu bahwa mereka tidak boleh terkait dengan masa lalu. Gak boleh terbelenggu dengan masa lalu. Gak boleh kena hook dengan peristiwa masa lalu. Saya coba teliti saudara kebiasaan otak kita. Ternyata begini saudara. Jadi kebiasaan lama itu yang kita lakukan terus menerus. Itu tertanam dalam otak kita. Otak kita itu terdiri dari 100 miliar lebih sel saraf yang saling berkaitan. Nah, ketika sebuah kebiasaan terus kita ulang-ulang lakukan, itu seperti aliran sungai yang semakin dalam. Saya seorang left-handed. Beberapa jemaat yang beli buku, saudara, minta tanda tangan sama saya dan baru kaget. Pak Sugi contohnya. Pak Sugi kaget ya. Pak Amos tangan kiri ya? Betul ya, Pak Sugi baru tahu ya. Setelah bertahun-tahun Pak Sugi berjalan bersama saya dengan padang gurun, Pak Sugi tahu ternyata Musa tangan kiri. Musa. Pak Amos tangan kiri, sebuah jemaat bilang. Betul, ya. Saya left handed saudara. Saya main bulu tangkis tangan kiri, ya. Tapi saya main bola tendang tangan kanan, kaki kanan, gitu, ya. Enggak tangan kanan, kaki kanan, ya. Nah, menurut penelitian begini saudara. Gabriel tangan kiri, ya gitu. Saya mau cerita sedikit saudara, tahun 70-an, saya kan sekolah di sekolah Bethel, SD Bethel. Itu guru menghukum saya dengan cara apa? Semua murid sudah pulang, saya disuruh stay, belajar tulis tangan kanan. Ya. Ketika saya menemukan ijazah TK saya TK-nya di TK Kristen Widuri itu, Kebon Siri. Terus ditulis, jadi TK zaman dulu tuh laporannya ada cacat fisik apa cacat. Terus saya ditulis cacatnya apa? Tangan kidal. Zaman dulu tangan kidal dibilang cacat. Saya tahu itu saudara, ada satu stigma. Gak boleh tulis tangan kiri, karena tangan tidak sopan katanya. Ya, nah dulu papa saya juga paksa. Jadi rupanya guru itu dapat titipan dari papa saya. Saya tahunya dari mana? Ketika liburan sekolah, saya dikasih PR sama papa saya belajar tulis tangan kanan. Sampai hari ini saya gak bisa lupa itu trauma masa lalu. Makanya saya liburan tuh gak happy. Karena liburan buat saya tulis tangan kanan. Makanya kami gak pernah liburan. Pernah lihat saya terus ada di sini. Saya gak pernah liburan ya. Karena liburan tuh trauma buat saya. Nah, satu kali teman papa saya, orang Pertamina, kerja di Pertamina. Orang Manado kalau tidak salah. Psikolog. Ilmu psikologi tahun 70-an itu masih barang langka. Pak Andri, masih jarang. Ya, ilmu psikologi itu masih jarang tahun 70-an. Tapi dia kalau tidak salah sarjana psikologi. Terus pas dia datang ke rumah saya, dia lihat saya melakukan aktivitas semua tangan kiri. Terus saya tanya papa saya, dia sebut nama saya, Amos ini disuruh belajar tangan kanan, dipaksa ke tangan kanan enggak? Papa saya bilang, iya harus ini.
psikolog ini mentobatkan papa saya. Pak, salah Pak. Orang tangan kiri itu otak kanannya yang aktif. Orang tangan kanan, otak kiri yang aktif. Makanya kalau orang kena stroke, di bagian mana? Itu bagian tubuhnya yang terlumpur di situ. Ya. Jadi saya ini tangan kiri, otak kanan saya aktif. Kalau Bapak paksa ke tangan kanan, nanti dia nggak kreatif. Potensinya tidak optimal, tidak maksimal. Akhirnya papa saya sejak itu membebaskan saya untuk tulis tangan kiri. Dan bekerja, beraktivitas, melakukan banyak hal dengan tangan kiri. Dan betul, sejak itu saya tambah kreatif. Ya. Sendal orang, mangga orang hilang. Itu kreatif yang ngaco. Nah itu kebiasaan otak. Ya, nah saya belajar gini karena saya biasa makan otak-otak. Jadi saya tahu selesai. Kebiasaan lama. Oce dikasih lihat lagi nih. Saya kasih bold warna merah. Dikendalikan oleh bagian otak yang disebut basal ganglia. Yang bekerja di luar kesadaran kita. Pemain sepak bola seperti Cristiano Ronaldo. Yang bola saudara pernah lihat gak? Cristiano Ronaldo kontrol bolanya. Itu kayak ada lem di sini. Set. Ya. Kalau kita kan bola melayang. Kita tahan, bung, belentang. Itu Persija. Mohon maaf Persija lagi. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo tuh ribuan kali. Lakukan set, set. Makanya dulu ada pemain trompet namanya Louis Armstrong. Diputusin pacarnya. Karena kenapa? Ketika dia cium pipi pacarnya waktu itu. Dia tiup. Karena dia pemain trompet yang refleksnya kalau nempel. Gitu ya. Pacarnya mana? Emangnya gue trompet ditiup sama lo ya. Gak putus ya. Itu kebiasaan. Otak kita memang udah bekerja begitu. Ya, bisa berubah nggak? Bisa, ya bisa. Cuma begini, ada namanya high dopamin dari kebiasaan lama. Waduh, ini saudara dapat pelajaran khusus nih tentang otak-otak. Ya. Jadi otak akan terus cari pengalaman yang beri rasa senang sesaat, meski belum tentu untuk kebahagiaan jangka panjang. Nah, kebiasaan lama seringkali membuat high dopamin. Dopamin itu hormon bahagia. Kalau saudara makan enak, itu hormon dopamin. Siapa yang makan somai? Habis ini, siapa yang mau makan somai? Nah, saya lihat jemaat kalau makan somai itu gairah banget. Beda waktu saya lihat dia waktu di ibadah. Dia makan somai itu kayak pada panas. Kenapa? Kok dia bisa tahan? Karena dopaminnya itu. Ya. Siapa yang pernah makan enak? Itu kalau makan enak tuh, mertua lewat kita cuekin. Dopamin. Ya, saya pernah berapa kali diajak makan. Ketika saya lihat menunya dan daftar harganya, saya rasanya mau keluar. Saya kebayang nih jemaat Ebenezer punya kolektor. Aduh, ya kadang-kadang saya suka bilang udah saya ini pemakan segalanya, kursi, meja, bangku, mic saya makan semua. Tapi orang tuh rela makan enak dan bayar mahal karena namanya dopamin. Nah, dopamin itu bekerja kalau kita melakukan kebiasaan kita. Ketika kita cari kebiasaan baru, ganti kebiasaan baru, kita rubah, dopaminnya gak kerja. Makanya semua orang berkata, aduh Pak, saya gak bisa bangun pagi, harus bangun pagi. Dopaminnya gak kerja. Aduh Pak, saya biasa terlambat ibadah, harus datang lebih awal. Dopaminnya gak bekerja. Tapi roh Tuhan bekerja ketika saudara datang ibadah tidak terlambat. Kok gak amin sih? Nah, bagaimana menanam kebiasaan baru dalam otak? Kita harus bangun jalur otak yang baru. Dari mana? Dari cerebral cortex ke basal ganglia. Gitu. Harus. Makanya ada pain and pleasure. Melakukan sesuatu yang baru itu gak enak. Berat. Ya. Saya minta sekali lagi deh. Mesa. Hari ini kamu jadi korban bakaran. Ya. Josh bisa sorot video enggak? Ya. Mesa kamu tangan kiri tangan kanan? Tangan kanan ya? Oke. Ya enggak? Oh ya pantas ya, taruh keyboardnya di sini. Wih luar biasa ya. Ya enggak? Saudara berkati pelayanan dari saudara Mesa. Ya enggak? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Waduh. Ya. Saudara Mesa dia bawa semua alat peralatan sampai istrinya pun dia bawa ke sini. Ya. Tangan kanan ya? Oke. Coba tulis, tolong disorot ke sini Josh. Ya. Saya mau supaya seluruh dunia melihat tulisan tangan dari Brother Mesa. Coba Mesa tulis.
Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Coba kasih lihat dulu. Sebagus mungkin. Ya, sebagus mungkin. Terserah. Tuhan ini pelajaran bahasa Indonesia. Memberkati. Oke. Ya. Nah sekarang coba rubah ke tangan kiri. Sama aja. Iya, oke, kita lihat cakar ayam, cakar bebek. Iya, ini dokter gagal ya. Oke. Terus. Lama sekali nih ya. Tolong Jos dikasih lihat perbedaan kontras yang terjadi. Lihat Jos ya. Yang atas itu tangan kanan. Yang biasa ya saudara Mesa lakukan. Yang di bawah tangan kiri. Ya enggak gitu ya. Nah kenapa kok atas dan bawah beda? Orangnya kan sama ya. Otaknya sama ya. Sama gitu ya. Kok bisa beda? Ya, karena rubah kebiasaan. Jalur otaknya beda. Namun saya jamin, mau gak bikin komitmen? Bermesa, belajar tulis tangan kiri. Setiap hari. Saya kalau ngajar di kelas saya berkata begini, repetition is the mother of learning. Pengulangan adalah intu pembelajaran. Ya, tulisan jelek. Tapi kalau bermesa berkomitmen, tiap hari 1 jam. Diawasi oleh istri tercinta. Tulis dengan tangan kiri. Terus latih. Nanti akan bagus seperti di atas. Percaya? Percaya Tuhan Yesus? Oke baik. Terima kasih. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ini contohnya saudara ya. Jadi saya tahu melakukan kebiasaan baru itu berat, susah, luar biasa. Tetapi saudara harus minta pertolongan Tuhan. Seperti anak kita belajar nulis itu berat. Pakai tali sepatu itu berat. Ya, jadi Bu Sarah ketika David dan Jonathan dulu masih kecil susah bikin apa tulisan, ikat tali sepatu. Tapi lama-lama punya biasa. Kenapa? Karena jalur otaknya sudah lain. Ya, saudara ngomong sama saya, Pak, saya nggak biasa doa Pak depan orang banyak. Saudara sering, lama-lama bisa. Pak, saya nggak biasa ngomong depan orang banyak. Saudara lakukan itu terus-menerus. Repetition is the mother of learning. Demikian juga saudara dengan kebiasaan baru kita dalam Kristus. Amin. Tuhan bilang dalam Efesus 4 ayat 20-21. Karena kita telah mendengar tentang Dia. Menerima pengajaran dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi saudara? Kebiasaan lama memang berat. Suka bohong, marah, ya, mencuri. Perkataannya perkataan kotor, maki-maki. Tapi ketika kita terus lakukan itu. Kebiasaan baru kita bangun terus dalam Kristus. Saudara akan kaget bagaimana hidup saudara akan berubah. Ya, karena kenapa? Efesus 4, 25, 26, 28, 29. Memberikan kita satu daftar. Inilah kebiasaan baru yang saudara harus terus lakukan. Saya tahu mengampuni itu berat, saya tahu. Ya, menghilangkan trauma masa lalu saya tahu berat. Tapi kalau saudara minta pertolongan dari Tuhan, saudara terus tiap hari lakukan itu dengan taat. Maka saudara akan Tuhan rubah menjadi seperti Dia. Dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ada dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, seringkali banyak orang tidak bisa move on karena takut menghadapi yang namanya tantangan. Jadi perjalanan menuju tanah perjanjian penuh dengan kesulitan dan tantangan. Beberapa orang Israel lebih memilih untuk kembali ke perbudakan di Mesir daripada menghadapi pertempuran dan kesulitan depan mereka. Sehingga saudara baca dalam kitab Keluaran 14 ayat 11 sampai 12, Keluaran 15 ayat 24, Keluaran 16 ayat 2 dan 3, Keluaran 17 ayat 2 dan 3, Bilangan 11 ayat yang pertama, Bilangan 14 ayat 2 dan 4, Bilangan 16 ayat 11, Bilangan 20 ayat 2 dan 5 sampai dengan 5, Bilangan 21 ayat yang kelima. Saudara menemukan saudara orang Israel bersungut-sungut, memberontak, melawan. Kenapa? Karena mereka saudara tiap kali menghadapi tantangan mereka takut.
Memang Tuhan sengaja bawa orang Israel gak langsung sampai ke tanah perjanjian. Menurut para sarjana Alkitab, itu sebenarnya dari Mesir ke tanah perjanjian. Kalau mereka jalan rame-rame, itu hanya 2,5 tahun. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Karena Musa berkata dalam Ulangan 8 ayat 2. Tuhan menguji iman bangsa Israel. Saya suka kasih rumus buat jemaat. Ini buku berikutnya yang saya akan tulis. Rumusnya T ditambah R sama dengan H. Semua jemaat Ebenezer harus hafal rumus ini. Ikuti saya, T ditambah R sama dengan H. T adalah tantangan. T adalah kesulitan. T adalah sakit penyakit. T adalah bos kita yang galak. T adalah kartu kredit yang belum dibayar. T adalah rumah kontrakan yang habis. T adalah pacar yang putusin kita. Tapi T lihat tidak otomatis jadi H. Betul? Ada yang disebut dengan R. Kalau dalam istilah kerennya ada variabel R. Faktor R. Apa itu R? Respons. Menurut penelitian, saudara, tantangan itu pengaruhnya terhadap hasil. Berapa persen, saudara? Menurut penelitian, cuma 10%. 10%. Kasih lagi Oci. Ya. T itu cuma 10%. Ya, ikuti kalimat saya. T itu, tantangan itu cuma 10%. Respons 90%. Jadi lebih besar responnya daripada tantangannya. Itu hasil yang kita terima. Saya pernah perkenalkan multiple intelligences. Ada IQ. Saya pernah khotbahkan tentang Saul yang IQ-nya rendah. Ada SQ, ada EQ. Dan apa? QQ. Ya. Kartu kaplek itu Q. Nah, ada namanya EQ. Ini dari Paul Stoll. Paul Stoll ini seorang psikolog dalam bidang manajemen. Dia menemukan satu istilah yang disebut dengan adversity question. Dalam bukunya dia mengatakan, orang dengan EQ tinggi cenderung lebih mampu mengubah hambatan, tantangan, menjadi peluang dan mencapai tujuan mereka. Jadi ketika ada peluang, mohon maaf saya rubah. Ketika ada tantangan, orang-orang yang EQ-nya tinggi, dia lihat tantangan itu sebagai peluang. Nah orang yang EQ-nya rendah, ketika dia lihat ada peluang, itu menjadi masalah. Ini seperti Winston Churchill selalu ungkapan, ini ungkapan dari Winston Churchill. Perdana Menteri Inggris yang paling hebat itu Winston Churchill. Dia pernah berkata begini, a pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Yang artinya jangan buang sampah sembarangan. Seorang pesimis melihat kesulitan setiap kali ada peluang. Sudah dipanggil bos. Bos bilang sekarang kamu jabatannya ini. Itu peluang kan? Tapi orang yang EQ-nya rendah. Dia langsung berkata, waduh ini beban. Aduh gue gak sanggup. Aduh gue gak bisa. Dia mundur. Itu EQ-nya rendah. Tapi kalau orang yang EQ-nya tinggi. Dia lihat ada masalah. Dia lihat ada persoalan. Dia lihat punya pimpinan baru yang gak enak. Dia lihat ada peluang. Mujizat Tuhan bisa nyatakan. Dengan dia berdoa tiap hari. Untuk mencabut nyawa Tuhan. Bukan. Orang Israel EQ-nya rendah. Karena kenapa? Ketika 10 pengintai berkata dalam Bilangan 14. Bilangan 13. Ayat 31 sampai 33. 10 pengintai berkata. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Kami lihat di sana, kami lihat di sana, kami lihat di sana. Tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Fokusnya adalah apa? Melihat peluang untuk mendapatkan berkat. Yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb bukan orang enak yang tidak enak dilawan. Bukan orang raksasa yang dilawan. Tapi dia melihat suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya mau tanya sama saudara. Apa yang kita lihat coba? Kira-kira. Ya, Boy lihat apa Boy? Boy,
Ya, titik. Oke. Brother Merrick, lihat apa di depan? Titik. Brother Jerry, Bung Jerry, lihat apa di depan? Jangan belakang lihat. Ya. Perlu kacamata ya. Lihat apa? Titik. Semua orang kalau lihat gambar ini, lihatnya titik. Saya mau tanya, bagaimana sebenarnya yang lebih besar? Titik atau kertas putihnya? Kertas putihnya. Kalau saudara tes psikologi, saudara bilang, titiknya Pak saya lihat, saudara gak diterima kerjaan. Karena saudara orang yang pesimis. EQ-nya rendah. Padahal peluang yang begitu besar. Ya, saya ngomong kayaknya saudara ini lagi terpana dan kayaknya salah dari tadi ya. Betul, ya enggak. Ya, sekarang pada Rio maju coba pada Rio. Rio boleh maju pada Rio. Rio maju Rio. Ya. Semua tim musik saya akan panggil ke depan. Terakhir mereka akan pantun. Ya. Pada Rio, di situ ya. Oke. Gak apa-apa ya, rambutnya saya taruh buku ya. Ini buku saya nih. Ya enggak? Ini buku yang diurapi Tuhan. Ya enggak? Ya dia berdiri sini. Ya enggak? Menghadap ke sana. Hadap kanan, gerak. Bukan. Serius lagi. Aduh. Rio, sorry ya, minta maaf nih. Ini saya panggil orang Batak. Karena orang Jawa gak boleh kepalanya dipegang. Ya. Nah ini ya, oke. Jangan jatuh ya. Kalau jatuh harus beli buku saya. 1 juta. Ya. Nah tunggu dulu, tahan di situ. Saya akan perintahkan supaya jalan sampai di sini. Dan tidak boleh jatuh. Kalau jatuh, hukumannya adalah apa? Nggak makan somai 3 minggu. Oke. Ya. Jalan ke sini aja, beberapa meter. Dan tidak boleh jatuh. Pelan. Saudara, inilah dia orang dalam masa rehabilitasi dari sakit yang pernah menyerangnya ya. Oke, terus. Oke. Iya. Oke, balik lagi. Kita akan habiskan sepanjang hari ini dengan jalan mondar-mandir. Oke, iya, terus. Tepuk tangan dulu ya. Thank you. Boleh. Thank you. Nah, radio, tadi dulu. Belum selesai tugasnya. Tadi ketika saya buka tulisan ini, sempat baca enggak? Enggak. Kok kenapa? Ini saya tulis sendiri nih. Saya tulis dengan tangan kiri saya yang begitu keren. Ya. Kenapa enggak bisa baca? Lagi apa? Fokus. Lagi fokus. Ya enggak. Padahal saya tulisnya apa di sini, saudara? Sakit hati, apalagi gagal, apalagi. Dia ngelihat nih semua, lagi fokus. Ya, jadi saudara tuh seringkali gagal dalam hidup saudara, karena fokusnya salah. Ya, nah saudara harus beli buku saya, taruh di kepala, jalan terus. Thank you Radio, ya enggak? Diberkati pelayanan Radio ya, keren ya pelayanannya ya, gitu. Waduh, ini gini-gini saudara. Ya, saya menemukannya di bawah pohon pisang ya. Oke. Saudara, minggu lalu ya kita diberkati dengan sebuah kesaksian yang luar biasa. Daripada Yeri Patinasrani. Yeri Patinasrani itu papanya adalah pemain sepak bola terkenal. Sebenarnya Ambon Makassar. Ya, mama saya itu Ambon Makassar. Jadi sebenarnya masih saudaraan tuh kita semua di Makassar ya. Nah jadi Roni Patinasrani itu pemain sepak bola yang terkenal luar biasa. Orang yang suka main sepak bola pasti tahu. Zaman-zamannya saya tuh Pak Gunal tuh, waduh Pak Andri itu kayaknya zaman-zaman dulu kita sepak bolanya hebat banget ya, gitu ya. Sekarang kita sama Malaysia susah payah ya, kita perlu datangkan pemain dari luar negeri, pemain asing yang main sama pelatih asing baru kita bisa mengalahkan dulu. Jangan harap Malaysia bisa menang, Thailand bisa menang, jangan pernah. Kok saya jadi marah nih saudara ya. Tolong Pak Erick Thohir dengar ungkapan saya pada pagi hari ini. Ya. Tapi saudara ada kesaksian yang bagus ya. Nyata Pak Roni Patinasrani almarhum ya. Dia bukan saja seorang pemain sepak bola yang luar biasa. Legend kalau kita ngomong Roni Pati. Orang dulu panggilnya Roni Pati. Nah, tapi kalau kita gak mau panggil Roni Pati karena Pati itu fam tersendiri lagi. Ada Patinasrani, ada Pati.
Kita bilang Roni Pati nanti lain lagi itu ya. Ada Fampati, ada Pati Nasrani gitu ya. Kok saya jadi ngomong begini saudara. Nah jadi begini saudara. Kenapa kesaksian ini luar biasa. Coba saudara lihat dalam bilangan 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Itu 10 pengintai punya perkataan. Punya perkataan. Ini yang disebut dengan efek nocebo. Lawannya dari placebo. Jadi seorang yang dianggap berotoritatif. Orang yang berkuasa. Orang yang punya kemampuan. Seperti dokter. Mimpin. Pendeta. Itu perkataannya punya efek yang luar biasa. Tetapi fenomenanya adalah apa? Kalau efek nocebo terjadi karena perkataan yang negatif. Orang tua yang goblok-goblokin anak. Orang tua yang dalam tanda petik mohon maaf ya. Saya pernah melayani seorang anak muda yang dikutuk sama orang tuanya. Orang tuanya bilang lu sampai mati gak bakal sukses lu. Itu terngiang-ngiang dalam hidupnya. Dan betul hidupnya struggle dan susah. Kenapa? Karena itu kata-kata yang kalau secara ilmu psikologi dibilang nocebo. Lawannya placebo. Saudara, perhatikan perkataannya Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua, mereka memperkatakan perkataan iman. Mereka berkata mereka yang akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara, ketika saya dengar khotbahnya ya Pastor Jerry Pati Nasrani, titik balik dalam hidupnya, dia ingat betul perkataan papanya, Roni Pati Nasrani. Videonya khusus saya potong di sini, saudara. Tolong Oci dikasih lihat. Saya beritahu Bapak Ibu, bagaimana Tuhan tolong saya. Ayah saya, Kapten Timnas tahun 70-an. Pelatih terbaik, pelatih termahal, Bapak Futsal Indonesia. Orang paling gila bola dalam hidup saya itu papa saya. Karena rumah saya pagernya bola, lampu tamannya bola, meja makan bola, dapur semuanya bola. Satu kali penghargaan terbaik dia dapat. Pelatih termahal dan the best. Tapi dua putranya, saya sama kakak saya nyemplung di lubang narkoba. Satu aja horor Bapak Ibu, apalagi dua. Itu masa-masa itu. Mama saya mau masak gak bisa, kompor gas pun saya jual untuk beli narkoba. Kakak saya jual rice cooker dengan nasi-nasinya Bapak Ibu. Buat beli narkoba saat itu. Satu kali, saya dipukulin rame-rame di sekolah karena dituduh maling. Padahal saya bukan maling, memang ada rencana tapi udah ada yang duluan. Satu kali saudara, dipanggillah papa saya ke sekolah. Datanglah papa saya ke sekolah, pas jam istirahat. Saudara tahu, satu sekolah teriakin kami berdua, maling. Itu peristiwa belum pernah terjadi seumur hidup papa saya. Kalau saudara, Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat, itu kami keluarga dalam level bosen. Itu udah levelnya bosen. Karena penghargaan itu selalu diberikan buat papa saya karena segudang prestasi. Tapi hari itu dia diteriakin maling karena anak laki-lakinya. Saudara bayangkan, kami jalan lewati lapangan sekolah itu. Di tengah teriakan maling, sesekali saya intip matanya mulai berkaca-kaca. Saya malu-maluin dia. Tiba-tiba dia berhenti di tengah lapangan. Saya kaget. Seakan-akan dia gak peduli dengan orang yang teriakin dia. Saya melihat matanya udah mengalir air mata. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia rangkul saya kuat-kuat. Lalu dia bilang gini, "Hey Yeri, ingat kamu tuh anaknya papa. Kamu bukan maling. Angkat kepala kamu, jalan lagi." Nangis kita berdua di tengah lapangan. Dan akhirnya saya dikeluarkan dengan tidak hormat. Di depan sekolah, papa saya bilang gini, "Apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya Pak." Berdirilah seseorang yang seakan-akan bisa melihat 20 tahun kemudian. Disinilah saya. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. 20 tahun kemudian, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang jadi berkat luar biasa. Mari kita berdiri bersama saudara. Saya mengajak jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa mengakhiri ibadah ini, untuk membacakan deklarasi iman kita. Saya rindu supaya jemaat Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang mampu mengatasi masa lalu yang kelam. Saya tidak tahu masa lalu
pergumulan saudara. Saya tidak tahu bagaimana dulu latar belakang saudara dalam keluarga, lingkungan, studi, sekolah, saya tidak tahu. Tapi satu perkara yang saya yakin, siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Mari kita baca kalimat ini, bisa Oci ditayangkan. Mari kita baca sama-sama susah dengan iman. 1, 2, 3. Dalam Kristus saya mampu mengatasi masa lalu yang kelam. Saya percaya Tuhan memberi saya kekuatan baru. Dengan iman saya hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan bimbing langkah saya setiap hari. Saya lepas dari beban masa lalu dalam kasih Kristus. Hidup saya dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Dalam kasih Tuhan saya menemukan damai dan sukacita. Dengan iman saya melangkah maju dalam rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang percaya kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita bersama. Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh menggenapi firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami ada Roh Kudus yang pimpin langkah-langkah hidup kami. Apapun masalah belenggu masa lalu, kami telah putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit hati, kepahitan, amarah, kebencian, penolakan, trauma masa lalu. Kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada adalah fokus kepada rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam rencana Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kegiatan kami, aktivitas kami, ada kegiatan-kegiatan khusus yang harus kami lakukan sepanjang minggu ini. Biar tangan Tuhan selalu menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kembalilah terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan pengurapan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Silakan Tuhan sekalian. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.